Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa sallallahu wa salamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Masyiral mu'minin wal mu'minat, jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kami mengajak untuk senantiasa berucap syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta sekalian alam. Karena pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan dalam suasana menunaikan ibadah hanya kepada Allah, yakni usai melaksanakan salat fardu Isya berjamaah, dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan salat tarawih dan witir berjamaah pula. Masyiral mu'minin wal mu'minat, jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami memasuki judul kali ini, maka terkhusus kepada anak Ki yang mendapatkan tugas dari sekolah masing-masing, sebagaimana dibacakan oleh panitia tadi, MC tadi, namun terasa barangkali terlupa, judul dari ceramah kita pada malam hari ini adalah ciri-ciri atau ciri khas orang beriman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ciri khas orang beriman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral mu'minin wal mu'minat, jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingat sebuah firman dari Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'anul Karim di surah Al-Baqarah. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, secara keseluruhan, wahai manusia, tanpa terkecuali, yang lalu, yang pernah ada, yang sekarang dan yang akan datang, dengan sebuah perintah wajib: beribadahlah kepada Tuhan ini, sembahlah Tuhan yang telah menjadikan orang-orang sebelum kamu, agar kalian bertakwa. Demikian kita eratkan dengan sebuah judul yang kita akan bawakan pada malam hari ini, ciri-ciri khas orang beriman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya menampilkan sebuah contoh tentang beriman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menanti-nanti, sangat menunggu datangnya saat-saat penunaian setiap ibadah, khususnya ibadah puasa pada bulan Ramadan. Menanti-nanti, sangat menunggu. Akan tetapi biasa ini runtuh, sempuh seletak, agak biasa kejadian. Mapuadai riwayatun muazzin memandangkan azan, agak napada masuk pajak agak kamu loroga asara. Ini satu pertanda bahwa ciri khas sebagai manusia beriman takwa kepada Allah tidak ada bagi mereka. Tidak menanti,
tidak menunggu, tidak mempersiapkan diri pada satu ibadah yang akan diperintahkan oleh Allah kepada setiap kita yang mengaku beriman. Dan perlu dipahami bahwa ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya manusia yang diperintahkan, akan tetapi sebagaimana firman dari Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah diciptakan jin dan manusia melainkan semata-mata mereka harus beribadah. Wajib. Tidak boleh tidak. Jin tanya bawah ini sebagai manusia diperintahkan untuk beribadah. Namun demikian, ciri khas kita sebagai manusia beriman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunggu saat-saat tersebut. Maka damakai narepu ini papaloki. Misalnya mulai dari kita menunaikan salat subuh, misalnya menjalankan, bagi yang karyawan, bagi yang petani, bagi yang pejabat, bagi yang guru, mereka beraktivitas sesuai dengan profesinya, mengisi waktu beraktivitas sesuai dengan profesinya, tentu untuk menunggu menanti saat penunaian ibadah. Pekerjaan bukan sebuah prioritas dalam kehidupan sehari-hari kita. Tanya ya Allah, yang utama dalam kehidupan kita sebagaimana tujuan hidup kita adalah beribadah kepada Allah. Lalu beda. Narepoli itu beribadah dari Allah Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya menanti-nanti dan sangat menunggu datangnya saat-saat penunaian setiap ibadah, khususnya ibadah puasa dalam bulan Ramadan. Maka dari tiga bahwa kami nampak tadi tentu puasa 11 bulan lamanya kita menanti setelah kita mendapati apa yang perlu kita ucapkan kecuali alhamdulillah rabbil alamin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasa bersukacita penuh kerinduan mendapati saat-saat seperti yang kita dapati saat ini. Itulah ciri khas orang-orang beriman, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan puasa biasa kejadian angka 10 salat ta'ala masih Ramadan. Desi pemandas na'udzubillahi min dzalik, hidupnya seperti hewan makan dan pada akhirnya mati. Tujuan hidup kita adalah beribadah, beribadah kepada Allah. Orang-orang yang beriman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala menanti sangat menunggu momen-momen seperti yang kita laksanakan saat ini, yang kita tunaikan saat ini. Sebagian dari mereka ada yang merasa bergembira dengan sebuah ungkapan syukur cima puji dari Allah Ta'ala nalaki umur marampe engkagi tunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Malamnya kita melakukan qiyamul lail, tarawih, witir, tahajud. Sebagian yang lain ada yang merasa cemas, berharap cemas dengan sebuah ungkapan irabi magaji capak nalana angka maki gamatu madak pungang pada satu selata lainnya menunaikan ibadah Idul Fitri. Karena kenapa? Tidak ada jaminan dari Allah bahwa setiap apa yang kita harapkan itu akan menjadi kenyataan. Tidak. Sebagaimana tidak ada jaminan dari Allah bahwa setiap orang-orang yang beribadah kepada Allah akan dipanjangkan umurnya. Tidak ada jaminan, Pak. Sebagaimana tidak ada jaminan dari Allah bahwa kita akan hidup sampai besok. Rela atau terpaksa semini harus. Sebagian yang lain
Orang-orang beriman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala merasa khawatir, merasa takut jika amal ibadahnya yang telah lalu itu hari pertama hingga hari ke-10 malam ke-11 ini diragukan, tidak sempurna. Selalu bermuhasabah. Inilah ciri khas orang-orang beriman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu menghitung-hitung kesalahan, kekurangan dirinya sendiri dalam hal melaksanakan ibadah. Bukan berarti sebaliknya. Jokai masuk pajak ada kejadian. Saran Nabi jamaah nasabah. Cara sujud, cara Cina bawa tak desi. Ya beralasan. Sarana bagi bola, kesalahan kekurangan orang lain menjadi prioritas dalam kehidupannya, bukan itu. Mereka itu bukan memiliki ciri khas dari orang beriman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang beriman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala mencari-cari kesalahan kekurangan dirinya sendiri dalam hal melaksanakan ibadah. Merasa kurang keikhlasannya ketika menunaikan ibadah, kurang nilai khusyuknya, kurang nilai-nilai kesabaran ketika berpuasa di bulan Ramadan ini. Demikian halnya di bulan Ramadan yang lain. Selalu introspeksi diri. Nareking ibadahnya diterima makanya ibadah. Dan pada akhirnya menyimpulkan jika amal ibadah yang ia lakukan itu, yang telah lalu itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa la yahafuna Allah yuqbala minhum yusari'u ulaika alladzina yusari'una fil khairat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang beriman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala menunaikan puasa pada bulan Ramadan, mendirikan menegakkan salat 5 waktu, berinfak, bersedekah, menunaikan zakat fitrahnya, menunaikan zakat hartanya. Akan tetapi orang-orang beriman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala merasa khawatir, merasa takut jika amal ibadahnya yang telah lalu itu tidak diterima oleh Allah, ditolak oleh Allah. Mereka merasa khawatir. Lalu mereka tidak berhenti sebagai manusia beriman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berhenti, tidak putus asa. Mereka bersegera berpesta di kelahiran, berlomba melakukan banyak kebaikan, berlomba melakukan berbagai kebajikan, tentu untuk meningkatkan kualitas ibadahnya, untuk meraih nilai-nilai kesempurnaan. Maka dari itu orang beriman selalu menanti saat-saat seperti yang kita dapati saat ini, khususnya ibadah puasa pada bulan Ramadan ini. Kenapa? Makutana gimana? Di bulan Ramadan Allah menyimpan berkah, Allah menyimpan maghfirah, Allah menyimpan rahmah, Allah menyimpan bulan yang diagungkan, bulan yang dimuliakan, bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kada ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak aftaradallahu alaikum siyam, yuftahu bi abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wa tudallu fi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurimaha." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, kata Rasul, bulan penuh berkah. Bulan Ramadan itu adalah kebaikan, melakukan kebaikan padanya dengan berbagai ibadah, mulai dari fardu yang wajib hingga yang sunnah-sunnah, infak, sedekah dan zakat. Artinya kebaikan bertambah kebaikan pada bulan Ramadan ini. Bagi yang mengaku beriman takwa kepada Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala diwajibkan untuk menunaikan puasa mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, menahan makan, menahan minum, menahan syahwat. Dan yang terpenting bagi mereka yang beriman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, haram bagi mereka berkata-kata keji, berkata kotor, misalnya menggibah, menggosip. Itu nasihat suami, kemungkinan sejenak kita lakukan itu Pak Bu, menggosip, dicuri tejana sampai seletak, mulai maka lagi siki meruh puasa nasolani, dena siki puasa nasolani. Kemungkinan kalau kita berumur 50 tahun, 50 Ramadan puasa yang bersama, campur nilai pahala. Bukan satu hari, bukan sesuatu yang haram bagi mereka yang beriman untuk melakukan prasangka. Haram bagi mereka saling merendahkan, menghinakan. Haram bagi mereka untuk berkata-kata dusta. Haram bagi mereka untuk melakukan namimah, agar dia namimah, menghasut rakyat, menghasut pemimpinnya sendiri, menghasut, memprovokasi, mengadu domba. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qawla su'i wa amala bi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'ama wa syarab." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang tidak berguna, perbuatan yang tidak berguna, sifat-sifat kejahilian, maka Allah tidak butuh upaya dirinya meninggalkan makan dan minumnya dinasa puasanya. Dinasa puasa, dina kada di puasana dinasa puasa. Allah tidak. Memang 11 bulan yang lalu Bu, sangat susah kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Susah dan sulit. 11 bulan yang lalu terasa sekali pintu surga itu terkunci rapat, tertutup rapat. Akan tetapi selalu mudahnya kita melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Terasa sekali pintu neraka terbuka lebar, terbuka lebar pada kita sekali. Mudahnya kita tergelincir masuk ke dalamnya. Terasa sekali kita di 11 bulan yang lalu mudahnya kita mengikuti langkah-langkah setan. Terkadang ketika setan tidak berbisik kepada kita, kita yang berbisik kepada setan. Ketika setan tidak menggoda kita, kita yang menggoda setan. Ini apakah tubuh setannya dengan berbagai media yang kita pegang. Itu 11 bulan yang lalu. Akan tetapi pada bulan ini, di bulan Ramadan ini, pintu surga terbuka lebar, pintu neraka terkunci rapat. Setan-setan pun dibantu. Nareko angkamo pasang pusalat tapugau sifat-sifat setan, pugau setan. Majepu dia bukan setan yang berasal dari jenis jin, tetapi setan yang berasal dari jenis manusia yang tidak tergolong. Dina terbelenggu karena memang tidak ada aturan. Pada bulan Ramadan ini ada satu malam dan riwayat dari 1000. Barang siapa yang mendapati satu malam melakukan ibadah sama halnya ia beribadah 1000 bulan lamanya. Artinya beribadah sejenak sama halnya beribadah dalam 83 tahun lamanya. Naik ke 10 Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini, artinya kita berumur melakukan ibadah dalam 130 tahun lamanya. Akan tetapi kata Rasulullah di dalam penutup ceramah ini, barang siapa yang tidak mendapati kebaikan dari bulan Ramadan ini, sungguh celaka, sungguh ia terhalang dari sebuah kebaikan. Semoga kita sekalian mendapatkan apa yang kita sama harap.
menjadi manusia yang mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, meraih derajat takwa dengan sebenar-benarnya, rasa takut dengan sebenar-benarnya, takut hanya kepada Allah, dan sehingga kita digolongkan sebagai hamba-hamba Allah yang solihin. Insyaallah sebentar subuh, insyaallah kita akan lanjutkan lagi. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.